Islam tipuan, Islam guyonan, Islam bercanda-candaan, ora serius. Kenapa? Orang Islam yang sesungguhnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fissilmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Itulah orang Islam yang sesungguhnya di sisi Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya hanyalah la ilaha illallah. Karena di dalam hatinya la mawjudan illallah. Itulah orang-orang yang beragama inna dina indallahil Islam. Maka yang terjadi, kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Itulah orang-orang Islam. Lain dengan diriku, kemanapun aku hadapkan wajahku, yang nampak wujud-wujud yang selain aku, yang nampak wujud-wujud orang-orang yang di luar diriku. Kenapa? Karena yang ada jadi Tuhan di dalam hatiku, aku Abdul Halim. Maka yang wujud kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya ketemu makhluk-makhluk saja. Ketemu makhluk-makhluk, berbagai macam makhluk, keadaan susah, senang, keadaan gembira, sedih, keadaan taat, maksiat, keadaan di atas dan di bawah. Semua itu wujud-wujud makhluk yang selalu menipu hati Abdul Halim. Kenapa? Karena selama ini belum Islam indallah. Tidak Islam, tidak selamat hatinya pulang kepada Tuhannya. Tapi pulangnya hatiku, selamatnya hatiku kepada hawa nafsuku sendiri. Sehingga kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau akan terkena azabnya wujud-wujud yang ada di luar dirimu. Kena fitnah. Maka dari itu fitnah aku rasakan selama ini. Kenapa? Aku telah memfitnai diriku sendiri. Karena aku tidak rela dan tidak ridho bahwa aku ini ciptaan. Selama ini aku hanya bercanda-canda saja di dalam hatiku. Aku ciptaan Allah. Tapi sesungguhnya di dalam hatiku, mana mungkin Allah menciptakan aku? Apa buktinya? Allahnya goib. Apa buktinya? Allahnya tidak ada. Bagaimana yang goib, bagaimana yang tidak ada bisa menciptakan aku? Inilah keadaan hatiku selama ini, yang pura-pura bertuhan tapi sesungguhnya tak punya Tuhan di dalam hatiku. Karena yang jadi Tuhan hanyalah diriku sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini aku tak pernah bersyahadat, tak pernah menyaksikan Tuhan di dalam hatiku, hanya memandang diriku sendiri. Ya tersesatlah aku, ya susahlah aku, ya terazablah aku di dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada rasa bahagianya, tidak ada rasa syukurnya, yang ada hanya kurang saja, yang ada hanya ketidakpuasan saja. Itulah aku. Mungkin anda para sahabatku hatinya tidak begitu, bukan? Biarlah aku sendiri. Maka dari itu ku ceritakan keadaan hatiku, bahwa aku selama ini tidak pernah bersyahadat, melainkan mensyahadati. Yang kusaksikan hanyalah diriku sendiri selama ini. Mohon maaf. Contoh lagi, di dalam sebuah ibadah sholat misalnya, bila aku bisa bersyahadat, tentunya sholatku langsung khusyuk menghadap Tuhan. Kenapa sholatku selama ini tidak khusyuk? Kenapa sholat di dalam sholatku selama ini
terbang kemana-mana hatiku, rohku terbang kemana-mana, rohku gentayangan kemana-mana, gentayangan di arloji, gentayangan di pasar, gentayangan di bisnis, gentayangan di wanita, gentayangan di tahta, gentayangan apapun yang aku inginkan di dalam hatiku. Selama sholatku tak menyembah Tuhan, tapi menyembah wujud-wujud selain Allah. Kenapa aku tidak bisa khusyuk? Ya karena belum Islam, mana mungkin bisa khusyuk. Jadi syaratnya sholat yang bisa khusyuk itu ya sudah ketemu dengan Tuhannya di hatinya, maka langsung khusyuk. Tapi ketika adanya diriku, wujudnya diriku, hidupnya diriku yang jadi Tuhan di dalam hatiku, yang mana mungkin bisa khusyuk. Dan kalau tidak khusyuk, dan kalau tidak ketemu Allah, dan kalau hanya ketemu dunia, umbak-umbak ambil dunia wae di dalam sholatku, apa itu dikatakan sholat? Syahadat saja belum, apalagi sholat. Ya semua yang kulakukan sholat-sholatnya ya sholat guyonan kape, raono buktine, raono gawene, sia-sia saja. Kenapa? Karena agama Islamku agama mainan, tidak serius, tidak inna dina indallahil Islam. Tapi yang jadi Tuhan di dalam hatiku ya aku sendiri. Akhirnya semuanya kacau. Syahadatnya saja tidak bisa, apalagi sholat. Rohnya sholat itu syahadat. Kalau tidak bisa syahadat ya pasti tidak bisa sholat. Kalau tidak bisa syahadat ya pasti tidak bisa zakat. Kalau tidak bisa syahadat ya pasti tidak bisa puasa. Kalau tidak bisa syahadat ya pasti tidak bisa haji dan umroh. Kenapa? Powernya, intisarinya ada di syahadat. Akhirnya ya sia-sialah Islamku selama ini. Bila aku terus begini, sia-sialah perjuanganku di dalam kehidupan ini untuk mencari jalan selamat dan mencari jalan husnul khotimah. Hanya mimpi dan mimpi saja. Bagaimana mungkin aku berhayal, mengangan-angan aku ingin mati husnul khotimah, sementara syahadat saja belum. Syahadatnya tidak dicari. Bagaimana mungkin bisa husnul khotimah? Jadi syahadatnya dicari dulu, nanti husnul khotimahnya, nanti sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya otomatis khusyuk dewe bila sudah syahadat. Tapi sayangnya berhubung saya ini bebal apa maknanya, tidak peduli. Yang penting aku Islam, yang penting aku sholat, yang penting aku ibadah beres. Semuanya serba aku Abdul Halim. Kenapa? Karena yang ku syahadati di dalam hatiku hanya Abdul Halim saja. Yowis karpe dewe. Itulah cermin-cermin hatiku selama ini, yang mana belum pernah bisa bersyahadat kepada Tuhan yang telah menciptakan aku. Jadi puncak-puncaknya taubat adalah ketika manusia sudah datang dan menyaksikan Tuhannya. Itulah taubatan nasuha, itulah jalan husnul khotimah, itulah sholat, itulah zakat, itulah haji, itulah iman kepada Allah, itulah iman kepada malaikat Allah, itulah iman kepada kitab Allah, itulah iman kepada utusan Allah, itulah iman kepada hari akhir atau kiamat, dan itulah iman kepada qada dan qadar ketika syahadatnya sudah benar. Jadi rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 ada menjadi ahad tunggal satu. Tapi berhubung selama ini rukun Islam, syahadat, sholat, zakat,
puasa haji ala versi Abdul Halimnya, ya ndak nyambung semua, bisa-bisa pecah-pecah. Kenapa? Karena Islamnya versi hawa nafsuku dewe-dewe. Allah menyelamatkan kita, tapi aku tidak mau diselamatkan Allah. Bagaimana mungkin Allah menyelamatkan kita? Wong Allahnya saja gaib. Wong Allahnya saja tidak wujud. Allah kalah wujud dengan diriku. Allah kalah hidup dengan diriku. Allah kalah hidup dengan kenyataanku di dalam hatiku. Mana mungkin kita bisa diminta keselamatan kepada yang belum kita kenal. Maka dari itu kita cari selamat, akhirnya kita menyembah diri kita sendiri. Kenapa? Karena tidak bersyahadat kepada Tuhan yang menciptakan kita, kita bersyahadat kepada diri kita sendiri. Akhirnya ya kumpul iblis dan setan di neraka jahanamnya Allah. Ya seperti aku inilah makhluk-makhluk yang ahli neraka ini. Jadi marilah sahabat-sahabat masuk ke dalam masing-masing diri Anda. Berkacalah di sana. Jangan memandangku, jangan silau menyaksikan aku agar tidak ketipu hatinya. Hatiku selama ini tertipu dengan iman-imanku sendiri, tertipu dengan hawa nafsuku sendiri. Kenapa? Karena selama ini aku tak menyangka bahwa aku ini ciptaan Tuhan. Aku tak rela, tak ridho bahwa aku ini ciptaan Tuhan. Selama ini apa buktinya aku tak menyangka, aku tak rela, aku tak ridho? Selama ini pulangnya seluruh apa yang kulakukan selalu linapsi, semua karena diriku, bukan karena Allah, bukan karena Tuhanku. Kenapa? Allahnya tidak ada. Bagaimana mungkin semua perbuatanku, semua aktivitasku, semua sholatku, semua ibadahku pulang kepada lillahi ta'ala, Allahnya saja gaib. Supaya bisa lillahi ta'ala, ya pasti Allahnya yang wujud. Cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran agama bahwa Allah itu lebih wujud daripada makhluknya. Allah itu lebih hidup daripada makhluknya. Allah itu lebih nyata daripada makhluknya. Cocok, itulah inna dina indallahil Islam. Selamatnya hati manusia di dalam menyaksikan Tuhannya yang telah menciptakannya. Mohon maaf. Tapi kenyataannya diriku Abdul Halim selama ini tidak mau, tidak rela dan tidak ridho bila semua apa yang kulakukan ini di dalam syahadat Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam pemeliharaan Allah, di dalam takdir-takdirnya Allah. Aku tidak terima. Kenapa? Karena aku punya takdir sendiri. Aku punya kekuasaan sendiri. Aku punya wujud sendiri. Aku punya hidup sendiri. Karena aku jadi Tuhan sendiri bagi diriku di hatiku. Itulah tanda bukti bahwa selama ini aku tak pernah bisa bersyahadat kepada Tuhanku selagi aku masih ada di dalam hatiku. Aku takkan pernah bisa menyaksikan Tuhanku ketika aku hanya menyaksikan diriku sendiri di hatiku. Aku tak pernah bisa kembali kepada Tuhanku, Islam kepada Tuhanku, bila diriku yang ada tempat untuk kembalinya seluruh apa yang kulakukan kembali kepada diriku sendiri. Bila diriku masih ada, ya Allah gaib. Tapi bila diriku sudah tidak ada, mati besok, yang ada hanya siapa? Yang ada ya hanya pencipta, ya Allah sendiri yang ada. Sama ketika 50 tahun yang lalu aku belum ada, yang ada hanya Allah. Sekarang berhubung aku yang wujud, Allahnya yang gaib.
Kemudian nanti setelah aku mati, ya Allahnya wujud lagi, aku yang tidak ada lagi. Karena memang imanku iman mainan. Akidahku hanya mainan saja. Mainannya iblis dan setan. Ya aku lebih senang kepada mainan ini. Lebih senang kepada iblis dan setan ini. Islam ala iblis dan setan. Untuk dibangga-banggakan, untuk dimulia-muliakan. Tapi kalau Islamnya Allah, inna dina indallahil Islam, apa yang mau dimuliakan? Karena yang mulia hanya Allah. Apa yang mau dipuji? Karena yang terpuji hanya Allah. Apa yang mau dibangga-banggakan? Karena Allah lah tempat kebanggaan. Mana bisa manusianya sudah tak berlaku lagi bila sudah datang bersyahadat kepada Tuhannya. Karena orang yang sudah bermakrifat itu adalah orang yang sudah tidak makrifat lagi. Bahkan kepada dirinya saja tidak makrifat, apalagi kepada Tuhannya. Kenapa? Karena namanya saja sudah makrifatullah, berarti hanya Allah yang makrifat. Manusianya tidak makrifat lagi, itulah orang makrifat. Tapi ketika ada orang yang mengaku makrifat, apa bedanya dengan diriku yang hanya makrifat kepada diriku sendiri? Sedang Allahnya masih goib, Allahnya tidak makrifat, yang makrifat masih manusianya. Sama kan dengan aku yang tak pernah bisa bersyahadat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua disadarkan oleh Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Semoga kita semua lekas disyahadatkan oleh Allah. Maknanya ketika kita sudah tak bisa bersyahadat lagi, itulah syahadat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.